Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul konsep-konsep manajemen persediaan. Yang materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Wahyu Ervalisa. Materi kedua akan dijelaskan oleh Zulfa Nuraini, dan materi ketiga akan dijelaskan oleh Meldarianti. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan pengertian manajemen persediaan. Persediaan merupakan salah satu unsur penting dalam operasi perusahaan. Selain itu, persediaan dapat mempermudah dan memperlancar jalannya kegiatan normal pada suatu perusahaan yang dilakukan secara rutin untuk memproduksi barang yang selanjutnya ditimbulkan pada konsumen. Pengertian persediaan menurut Freddy Rangkuti yaitu salah satu unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan yang secara kontinu diperoleh, diubah, kemudian dijual kembali. Persediaan merupakan unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan dagang dan perusahaan industri serta perusahaan jasa. Tanpa adanya persediaan, para pengusaha akan dihadapkan pada keadaan bahwa perusahaan hanya pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan para pelanggannya, sehingga kontinuitas perusahaan dapat terganggu karena sumber utama pendapatan perusahaan berasal dari penjualan persediaan. Ini berarti perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang seterusnya didapatkan. Persediaan mempunyai arti dan peranan yang penting dalam suatu perusahaan. Persediaan barang dagangan yang secara terus-menerus dibeli dan dijual yang merupakan salah satu unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan, baik itu perusahaan dagang maupun perusahaan industri. Penjualan barang dagangan merupakan sumber utama penghasilan bagi perusahaan, karena sebagian besar sumber perusahaan tertanam dalam persediaan. Selanjutnya, tujuan manajemen persediaan. Dalam perusahaan seperti perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang memiliki persediaan yang beraneka ragam jenisnya, sehingga persediaan memiliki tujuan. Adapun uraian dari tujuan persediaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, batch stock atau lot side inventory. Persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat bahan-bahan atau barang-barang dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan saat ini. Yang kedua, fluctuation stock. Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Yang ketiga, anticipation stock. Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam satu tahun, dan untuk menghadapi penggunaan atau penjualan atau permintaan yang meningkat. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya persediaan, maka perusahaan dapat melakukan efisiensi produksi dan penghematan biaya angkut, dapat menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan atau tidak beraturan, serta untuk mengatasi jumlah pesanan yang telah diramalkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu C, jenis-jenis manajemen persediaan. Yang pertama, persediaan bahan baku, yaitu persediaan barang berwujud seperti besi, kayu, dan komponen lain yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua yaitu persediaan komponen rakitan. Persediaan ini terdiri dari komponen yang diperoleh dari perusahaan lain. Yang ketiga, persediaan bahan pembantu. Persediaan ini barang yang diperlukan dalam proses produksi. Yang keempat, persediaan barang setengah jadi. Barang keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi atau sudah diolah dalam suatu bentuk tetapi masih dalam proses penyelesaian. Yang kelima yaitu persediaan barang jadi, yaitu persediaan barang yang sudah selesai diolah. Selanjutnya yaitu yang D, metode manajemen persediaan. Yang pertama, metode economic order quantity atau kuantitas pesanan ekonomis. Yang dimaksud adalah suatu metode untuk menentukan beberapa jumlah pesanan yang paling ekonomis untuk satu kali pesan. Yang kedua, recorder point atau titik pemesanan kembali.
yaitu saat persediaan barang mencapai titik di mana perlu dilakukan pemesanan kembali. Yang ketiga, safety stock, yaitu persediaan pengamanan tambahan yang diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan. Yang keempat yaitu sistem ABC, adalah teknik manajemen persediaan dengan membagi persediaan ke dalam 3 bagian sesuai dengan tingkat penurunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Melda Rianti akan mempresentasikan materi selanjutnya yaitu kebijakan manajemen persediaan. Yang pertama ada kebijakan umum persediaan. Barang yang diterima dan dikeluar harus dicatat dalam sistem secara real time dan transaksi persediaan yang terjadi dalam periode berjalan harus ditutup pada akhir bulan. Saldo akhir dari periode berjalan akan menjadi saldo awal periode berikutnya. Yang kedua adalah kebijakan penerimaan persediaan. Tidak diperkenankan menerima barang tanpa disertai dengan bukti, dokumen pendukung dari supplier, dan internal order yang sebelumnya telah diinformasikan ke lokasi. Yang ketiga adalah kebijakan pengeluaran persediaan. Proses transfer persediaan antar gudang dan antar perusahaan adalah hal yang penting yang diperlukan dalam sistem untuk membantu kelancaran material penting yang sesuai atau di luar perencanaan sesuai dengan ketersediaan barang yang mendapat penjualan dari head of debt dan financial constellation terkait. Yang keempat adalah kebijakan pelaporan persediaan. Laporan bulanan persediaan yang terdiri dari saldo, mutasi, analisa, umur persediaan harus diserahkan tepat waktu dan menyajikan pengelolaan persediaan. Selanjutnya adalah keuntungan persediaan yang cukup. Dengan adanya persediaan yang mencukupi, maka apabila ada masalah dengan proses pengiriman bahan dari supplier dengan perusahaan, maka dengan adanya persediaan ini dapat mempertahankan stabilitas dan kelancaran proses operasi perusahaan, sehingga perusahaan masih dapat memenuhi permintaan pasar. Apabila perusahaan menerapkan teknologi sistem informasi persediaan yang berbasiskan komputer, maka keuntungan-keuntungan yang diperoleh adalah antara lain: yang pertama, perusahaan dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai nilai dan posisi sistem informasi persediaan. Yang kedua, keamanan persediaan menjadi terjamin dari kemungkinan kesalahan nilai stok, pencurian, penyelewengan, kerusakan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah permintaan pelanggan dapat dilayani dengan baik karena sistem persediaan dikelola dengan sistem yang baik pula. Dengan demikian, hubungan antara sistem teknologi informasi persediaan dengan pengendalian internal khususnya persediaan merupakan suatu kesatuan yang paling menunjang berbentuk dua unsur penting sebagai alat untuk memenuhi keperluan manajemen dalam upaya meningkatkan efektivitas operasi dalam pencapaian tujuan perusahaan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.